Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, yang mana menuntut ilmu ini adalah salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita, sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam riwayat Imam Bukhari, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Jadi kalau kita ingin tahu Allah menginginkan kebaikan bagi kita apa enggak, tandanya adalah seberapa tinggi rasa cinta kita kepada menuntut ilmu. Semakin tinggi rasa kita menuntut ilmu, semakin tinggi pula Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Taib, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus takmir Masjid Jami' Makkah, wabil khusus Bapak Haji Saiful. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan oleh beliau-beliau demi makmurnya masjid ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Materi kita masih kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, yaitu kumpulan dosa-dosa besar, dan kita telah sampai pada Al-Kabiratu Al-Khamsun, dosa besar yang ke-50. Dosa besar yang ke-50, yaitu menyakiti kaum muslimin, wasyatmuhum dan mencela kaum muslimin. Di materi kita termasuk dosa besar adalah menyakiti kaum muslimin dan mencela kaum muslimin. Jadi jangan meremehkan menyakiti kaum muslimin, karena itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Baik menyakiti dengan lisan maupun menyakiti dengan tindakan, itu bukan dosa kecil, tapi itu dosa besar. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini, ya, bahwa menyakiti kaum muslimin dan mencela mereka, mencela sesama orang Islam, ini minal kabair, termasuk dosa besar. Qala ta'ala, ayat pertama yang dicantumkan beliau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, surat
Al-Ahzab ayat 58. Qala ta'ala walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithmam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dan orang-orang yang menyakiti orang muslim laki-laki maupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang ia lakukan, faqad ihtamalu buhtanan, maka dia memikul kedustaan, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi orang-orang yang menyakiti orang yang beriman dengan sesuatu yang tidak ada kesalahan bagi dirinya, dibikin salah padahal nggak salah, ya, maka orang yang melakukan ini memikul dosa besar dan memikul kedustaan yang besar. Ya. Wa qala ta'ala dan dalam ayat yang lain surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, jangan mencari-cari aib, jangan memata-matai, ya, memata-matai, tapi juga jangan merasa dimata-matai. Kalau kajian nggak usah nyebut awas ada mata-mata, nggak usah gitu juga, ya, nggak boleh, karena itu juga bagian dari mata-mata. Jadi kita tidak boleh wala tajassasu, tidak boleh mencari-cari aib. Orang-orang dicari-cari aibnya, kesalahannya apa saja, tidak boleh. Wala yahtab ba'dukum ba'dah, dan janganlah seorang muslim menggunjing, membuka aib satu sama lain. Ya. Tidak boleh. Yahtab, membuka aib, menggunjing, menggibah, ngerasani, tidak boleh. Jadi ngerasani orang itu bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, mencari-cari aib, dan kalau sudah ketemu aibnya diceritakan ke orang, nah ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya harus kita berhati-hati. Kecuali aib yang memang boleh dibuka, dan itu sudah kita terangkan. Ada berapa aib yang boleh dibuka? Ada 6 aib yang boleh kita membukanya. Selain 6 aib ini, atau 6 hal yang dibolehkan kita membuka aib. Yang pertama, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab setelah hibah, membuka aib. Terus Imam Nawawi memberi pengecualian. Ada 6 poin boleh membuka aib orang. Yang pertama kata beliau at-tadallum, dalam rangka ya mengadukan kedoliman, dalam rangka karena dia didolimi maka dia datang ke pengadilan, datang ke yang berwajib. Atau seperti seorang saksi berkata di pengadilan, demi Allah Bapak Hakim, sesungguhnya saya bersaksi fulan ini pada jam sekian, tanggal sekian melakukan tindak pidana ini. Ini boleh, meskipun ini membuka aib. Buka aib apa enggak ini? Membuka aib, tapi boleh. Karena apa? Dalam rangka mencari, menuntut kebenaran, menuntut hak, maka tidak mengapa. Yang kedua, membuka aib yang boleh adalah al-isti'anatu ala tahyiril munkar, minta tolong kepada seseorang dalam rangka mengubah kemungkaran. Ada orang dia tahu ada sesuatu yang mungkar, tapi dia nggak mampu untuk mengubah kemungkaran itu karena miskin ilmu, miskin kekuasaan, sehingga dia tidak bisa untuk mengubah kemungkaran itu. Otomatis dia datang ke orang yang memiliki kuasa, memiliki ilmu untuk mengubah kemungkaran itu. Maka dia datang dan mengatakan, mohon maaf ya, kepada siapa saja, ini ada sesuatu yang mungkar, saya melihat orang ini, melakukan itu, dan ini kalau dibiarkan bahaya, tolong dinasihati. Boleh apa enggak? Boleh, dalam rangka
al-isti'ana ala taghyiril munkar. Minta tolong ke seseorang untuk mengubah kemungkaran. Kita punya tetangga selalu melakukan sesuatu yang nggak tepat, mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga yang lain. Kita sudah nasihati nggak digubris, maka boleh kita datang ke Pak RW, datang kita ke Pak RT, terus kita sampaikan, Pak RT, Pak RW, mohon maaf, ini ada tetangga kami yang melakukan ini dan ini mengganggu masyarakat, kami sudah nggak sanggup lagi menasihatinya, tolong dinasihati. Saya mau tanya, ini membuka aib apa enggak? Membuka, tapi boleh dalam rangka mengubah kemungkaran. Nomor 3, membuka aib yang boleh adalah apa? Al-istifta, meminta fatwa. Ini boleh. Ada seorang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah, ngerti Fathu Makkah? Pembebasan kota Makkah. Itu orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Fathu Makkah ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah musuh Islam yang luar biasa, yang membunuh, yang dalam riwayat memakan hatinya pamannya Nabi. Siapa itu? Wanita, namanya Hindun. Hindun ini adalah istri dari siapa? Abu Sufyan, mamanya sahabat Nabi yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia menutupi wajahnya. Kata Rasulullah, aku tahu kamu Hindun. Aku tahu kamu adalah Hindun. Kemudian Hindun minta maaf, ma'diratan ya Rasulullah, tolong maafkan aku ya Rasulullah atas apa yang aku lakukan dahulu. Dan Rasulullah maafkan Hindun. Dimaafkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hindun berkata, ya Rasulullah, lihat, buah dari memaafkan. Ketika ma'diratan ya Rasulullah, tolong maafkan aku apa yang sudah-sudah. Tolong maafkanlah aku yang sudah-sudah dulu ya Rasulullah. Dimaafkan sama Nabi. Ketika dimaafkan sama Nabi, dia yang langsung cari ilmu ke Nabi. Nggak pakai dituturi Nabi, dia sendiri yang minta apa? Ilmu dari Nabi. Karena memaafkan itu membuat hati lembut. Maka ketika Rasulullah dimintai maaf, maka Rasulullah langsung, aku maafkan kau. Setelah itu apa? Ya Rasulullah, langsung nuntut ilmu. Makanya seorang dai itu harus memiliki dada yang lapang. Jangan menjadi dai kalau nggak punya hati yang lapang. Antum tahu nggak Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membunuh bangsanya Fir'aun, tahu? Nabi Musa itu di antara nabi yang pernah membunuh Nabi Musa ini. Tapi Allah ampuni dosanya karena bertobat. Nabi Musa pernah membunuh bangsanya Fir'aun, bangsa Kipti, bangsa asli Mesir. Karena ceritanya begini, ada Bani Israel kan baninya Musa, betul? Artinya sukunya Musa. Sama bangsanya Fir'aun berkelahi. Bangsanya siapa namanya tadi? Bani Israel minta tolong ke Nabi Musa, ditulungi sama Nabi Musa. Yang bangsanya Fir'aun ditempeleng sama Nabi Musa, langsung mati. Nabi Musa menyesal karena niatnya cuma melerai dan menolong orang yang dolim, ternyata sampai membunuh. Menyesal Nabi Musa. Orang-orang mencari siapa pembunuh bangsanya Fir'aun tadi itu, nggak ketemu. Besoknya ini orang Bani Israel yang kemarin minta tolong untuk ditolong sama Nabi Musa berkelahi lagi sama orang Bani Israel. Oh, berarti memang ini orangnya nggak bener ini yang Bani Israel ini. Berkelahi lagi, minta tolong ke Nabi Musa lagi. Maka Nabi Musa datang kepada dia takut dibunuh Nabi Musa. Akhirnya Bani Israel mengatakan, wahai Musa, apakah kau akan membunuh aku yang mana kamu kemarin membunuh orang bangsanya Fir'aun? Kedengaran orang-orang. Akhirnya orang-orang tahu yang membunuh kemarin siapa? Fir'aun. Jadi yang minta tolong dia sendiri, yang membocorkan Nabi Musa siapa? Ya dia sendiri, itu Bani Israel itu. Bangsa yang luar biasa kejahatannya. Akhirnya karena itu Nabi Musa hijrah ke Madian. Madian ketemu dua wanita yang sedang mencari air. Ceritanya panjang. Di situ Nabi Musa 10 tahun bekerja di Madian, dikasih istri di situ.
Setelah 10 tahun Nabi Musa balik lagi ke Mesir, melewati bukit atau melewati lembah, namanya lembah Tua. Bukan Tua Tua, bukan, pakai wa, pakai apa? W, nama tempat. Sampai sekarang ada. Itu lembah yang diberkati. Di lembah Tua itu Allah ngasih wahyu. Wahai Musa, ya, ana rabbuk. Ya, aku adalah innani, sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fa'budni, sembahlah aku. Yang pertama disuruh melepaskan apa? Kedua, sandalnya. Ikhlaq na'laik. Setelah itu Nabi Musa diperintah oleh Allah, idhab ila Fir'aun, pergilah ke Fir'aun. Setelah dapat wahyu, itu dalil bahwa sebelum berdakwah harus berilmu dulu. Setelah dapat ilmu baru Allah katakan kepadanya, idhab ila Fir'aun fa innahu tagha, pergilah ke Fir'aun kalau Fir'aun itu melampaui batas. Pertama kali Nabi Musa dapat wahyu, antum tahu apa yang dilakukan Nabi Musa? Langsung berdoa, Rabbis rohli sodri. Seorang dai itu pertama kali hatinya harus lapang. Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Itu yang diminta Nabi Musa pertama kali sebelum berdakwah. Dia harus punya hati lapang, memaafkan, tidak mengungkit-ungkit permasalahan. Semua orang punya aib. Rabbis rohli. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti Rasulullah. Ketika ini ada musuh bebuyutannya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah maafkanlah aku yang lalu-lalu. Dimaafkan langsung sama Rasulullah. Hatinya lapang Rasulullah. Karena seorang dai itu syaratnya harus menjadi hati yang lapang. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru dengan kelapangan hatinya Nabi, ini orang percaya bahwa dia ini Nabi. Karena begitu lapangnya, karena di antara sifatnya orang jahiliyah itu pendendam. Pamannya Rasulullah itu dibunuh. Bahkan dalam riwayat Hindun ini apa? Terlibat dalam pembunuhan Hamzah itu. Tapi Rasulullah nggak dendam. Di musuh yang paling musuh padahal. Kemudian Rasulullah memaafkannya. Ketika Rasulullah memaafkannya, apa yang dilakukan Hindun? Ya Rasulullah, langsung nuntut ilmu. Detik itu juga, di tempat itu juga. Karena Rasulullah sudah membuka hati, begitupun Hindun membuka hatinya. Padahal musuh yang luar biasa ini. Terus Hindun bertanya, begini pertanyaannya, kembali ke materi. Ya Rasulullah, inna zawji inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Apanya Hindun? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Hindun itu, sungguhnya Abu Sufyan itu adalah lelaki yang sahih, pelit. Tidak memberi aku nafkah yang cukup untukku dan untuk anak-anakku. Apakah boleh ya Rasulullah saya ambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Apa boleh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah hartanya suamimu dengan cara yang ma'ruf, apa yang cukup untukmu dan anakmu, ma'ruf, tidak berlebihan, tidak boros, sekedarnya menambal hajat kebutuhan, ma'ruf dengan cara yang baik. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari Hindun. Dan Rasulullah tidak mengatakan, hei Hindun, stop, jangan kau sebarkan aib suamimu. Rasulullah nggak ngomong gitu. Padahal jelas-jelas dia mengatakan, suamiku lelaki yang apa tadi? Pelit, membuka aib. Tapi boleh. Kenapa boleh? Karena Hindun datang ke Rasulullah tujuannya minta fatwa tentang sebuah hukum. Maka boleh kalau begitu. Adapun tujuannya bukan minta fatwa, bukan minta apa, sekedar curhat. Seorang wanita curhat kepada laki-laki lain tentang kekurangan suaminya, musibah. Musibah, tidak boleh. Ya, jangan. Ya. Seorang perempuan punya suami, terus suaminya melakukan kekurangan, dan siapa yang nggak punya kekurangan? Hatta dirinya pun punya kekurangan. Ya. Terus wanita ini curhat kepada temannya suami, waduh bahaya. Musibah. Hati itu lemah. Ya, itu timbul kejelekan-kejelekan setelahnya gara-gara curhat-curhat itu. Hati-hati dengan curhat kepada lawan jenis. Ya, termasuk laki-laki jangan curhat kepada wanita lain. Begitulah Islam mengajarkan.
Kecuali kalau tujuannya istifta seperti tadi itu, maka itu dibolehkan. Tidak sekedar curhat tapi minta solusi. Itu yang nomor berapa? 3. Yang nomor 4, membuka aib yang boleh adalah apa? Al-mujahir bil fisqi. Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik. Terang-terangan, tidak malu. Mengatakan bahwa poligami haram. Alhamdulillah partainya kalah. Ini boleh dibongkar aibnya supaya umat tahu. Mengatakan bahwa hukum Islam begini dan begitu. Ya. Atau dia jelas-jelas dengan kefasikannya. Ya, mengatakan macam-macam tentang Islam, atau dia terang-terangan melakukan kemaksiatan, bangga. Di depan orang banyak bangga melakukan maksiat. Orang seperti ini boleh dibuka aibnya. Nggak dibuka aibnya, orang sudah tahu semuanya. Al-mujahir bil fisqi, orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Ini orang seperti ini hilang kehormatannya. Boleh dibicarakan aibnya. Ada orang di kampung sini suka minuman keras, semua orang tahu. Nah ini boleh digunjing. Tapi kalau Anda punya tetangga, dia beli minuman keras, masuk rumahnya, lampu dimatikan, selambu ditutup, terus dia minuman keras di rumahnya, terus Anda intip, Anda tahu, haram Anda menyiarkan ke orang lain, karena dia melakukannya tidak terang-terangan. Paham ya? Nah, kalau yang sembunyi-sembunyi nggak boleh dibuka aibnya. Kalau kamu mampu nasihati. Kalau nggak mampu, bicarakan ke orang lain yang mampu untuk menasihatinya, tanpa kau sebarkan aibnya. Yang nomor 5, litarif, dalam rangka memperkenalkan. Datang seorang wanita namanya Fatimah binti Qais kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah datang kepadaku 2 laki-laki yang melamar aku. Padahal Fatimah binti Qais ini janda, padahal janda tapi antri dinikahi orang lain. Janda namanya Fatimah binti Qais. Didatangi langsung 2 orang. Ya nggak mungkin langsung lah, maksudnya ya dalam waktu dekat ada 2 yang melamar gitu maksudnya. Bukan berarti langsung datang 2 orang. Abu Jaham sama Muawiyah. Bingung ini, milih siapa? Milih Abu Sufyan apa milih Abu Jaham? Karena bingung, maka Fatimah binti Qais datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, telah datang 2 laki-laki kepadaku, ya, melamar aku, Muawiyah sama Abu Jaham. Saya pilih yang mana ya Rasulullah? Muawiyah ganteng, putih, tinggi, ganteng Muawiyah itu. Yang tuh baca sirahnya Muawiyah. Abu Jaham, 2 orang. Yang mana saya pilih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, dia ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari apa? Punggungnya, di apa? Pundaknya. Selalu pegang tongkat. Maksudnya dalam riwayat di antara tafsirannya para ulama, suka mukul wanita. Jangan dia. Adapun Usama miskin, dia orang miskin, gak punya duit dia itu. Ya, jadi ya jangan Abu Jaham, jangan Muawiyah, Usama saja. Padahal Usama gak ngelamar. Padahal Usama tidak ngelamar, tapi kata Nabi apa? Usama saja. Nah, Usama orangnya hitam keriting. Kata Fatimah binti Qais, Usama. Kayak ya apa gitu loh. Pokoknya datang 2 orang Muawiyah sama Abu Jaham, Rasulullah gak setuju dua-duanya, malah disodorkan nama lain. Siapa namanya? Usama bin Zaid. Tapi akhirnya Fatimah binti Qais memilih apa yang dipilih Nabi. Nikah sama Usama bin Zaid. Setelah itu kata dalam riwayat, ruziktu hubbahu. Aku dikaruniai oleh Allah berupa mencintai Usama. Akhirnya cintanya luar biasa nih si wanita. Dan Usama bin Zaid itu kecintaannya Nabi. Usama bin Zaid ini panglima perang, pemuda yang luar biasa hebatnya nih. Kecintaannya Nabi. Waktu kecil tuh Hasan
ditaruh di pangkuan Nabi, si Usama di pangku Nabi diginiin. Terus Rasulullah berkata, ya Allah, aku mencintai kedua bocah ini, maka cintailah keduanya ya Allah. Hasan wajahnya mirip Nabi, belenga-belenga putih bersih. Yang Usama redup, gelap secara fisik maksudnya, tapi dua-duanya dicintai Nabi. Karena bapaknya Usama ini dicintai Nabi, namanya Zaid. Wah, ini kalau ceritakan nggak selesai-selesai itu. Nah, jadi kembali ke materi, dalam rangka mengenalkan ini, si Fatimah binti Qais berkata, ya Rasulullah, saya mau dilamar siapa tadi? Abu Jaham sama Muawiyah. Kata Rasulullah, Abu Jaham orangnya begini. Adapun Muawiyah orangnya begini. Rasulullah buka aib apa enggak tuh? Tapi boleh, karena dalam rangka bukan mencacatnya, tapi dalam rangka apa? Memperkenalkan. Nah, itu nomor berapa? Nomor 6 sekarang. Kapan boleh membicarakan aib orang? Litahdhir, dalam rangka memperingatkan seseorang dari bahaya. Ya, memperingatkan. Seperti ada orang punya pemikiran sesat, maka diperingatkan, hati-hati. Jangan menimba ilmu dari aliran sesat ini, tokohnya namanya ini, boleh. Seperti dulu ulama jarh wa ta'dil mengatakan, hati-hati, jangan ngambil ilmu dari fulan. Fulan orangnya pendusta, fulan ini pemalsu hadis, fulan ini orangnya suka bohong, hafalannya nggak kuat. Membuka aib apa enggak tuh? Membuka, tetapi dalam rangka memperingatkan umat untuk menjaga agama ini. Selain 6 ini, hati-hati loh, dosa besar ngerasani itu. Selain 6 yang saya sebutkan tadi, jangan membuka aib orang, karena itu bukan dosa kecil. Dosa apa? Dosa besar. Apa sih dhawabit dosa besar sama dosa kecil? Apa perbedaan dosa besar sama dosa kecil, Mas Supri? Ini selalu di depan soalnya. Dosa kecil tidak ada warningnya. Tidak ada warningnya. Apa warning itu? Peringatannya. Dosa besar ada peringatan. Apa perbedaan dosa besar sama dosa kecil? Dosa besar itu dosa terlarang dan dicantumkan ancamannya, baik di dunia maupun di akhirat, salah satu atau keduanya. Semua dosa yang disertai ancaman plus hukumannya, baik di dunia maupun di akhirat, salah satu atau kedua-duanya, maka inilah dosa besar. Seperti, saya kasih contoh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, kalau dia berzina dan belum menikah dua-duanya, cambuklah 100 kali. Berarti dosa besar apa dosa kecil? Kenapa dosa besar? Karena dicantumkan hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena disertakan ancamannya. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban adima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka neraka jahanam kekal di dalamnya, Allah murkai dia, Allah laknat dia, dan baginya adab yang pedih. Berarti membunuh dosa besar apa dosa kecil? Besar. Pokoknya kalau disertakan hukumannya berarti dosa besar. Termasuk menghibah. Diterangkan dalam Al-Quran seperti seorang makan lahma akhihi maitah, seperti makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Jadi ngerasani orang itu seperti makan daging saudaranya yang sudah jadi mayit. Saya mau tanya, ini ancaman enggak? Ancaman apa enggak? Ancaman. Berarti ngerasani orang bukan dosa kecil. Di antara bukti lain adalah Rasulullah pernah lewat di atas, Rasulullah pernah jalan terus ada 2 kuburan. Masih ingat kan? Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani, 2 penghuni kuburan ini sekarang lagi diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dua-duanya diazab bukan karena dosa besar dalam anggapannya. Yang pertama apa? Masalah apa? Pipis.
Tidak menutup diri ketika pipis, tidak bisa menjaga kenajisannya. Yang kedua, karena dia apa? Menghibah, suka namimah, membuka aibnya A dibawa ke B, membuka aibnya B dibawa ke A. Berarti dosa besar apa dosa kecil ini? Dosa besar. Jadi dosa besar adalah dosa yang disertakan ancamannya di dunia atau di akhirat, atau di dunia saja atau di akhirat saja, atau dua-duanya. Pokoknya kalau ada disertakan ancaman dan hukuman berarti dosa besar. Adapun dosa kecil, dosa terlarang, nggak boleh dikerjakan, tetapi tidak disertakan hukumannya. Contohnya apa dosa kecil ini? Apa? Dosa terlarang, Nabi mengharamkan, tapi nggak disertakan ancamannya. Bukan berarti nggak ada hukumannya, hukumannya ada, tapi tidak dicantumkan di situ. Apa contohnya? Ayo kalian apa? Membuka aurat. Oh ya enggak lah, dosa besar bukan. Membuka aurat dosa besar. Memotong sebentar, apa tadi? Melihat aurat. Kan dulu sudah kita lihat dulu, barang siapa yang suka mendengarkan ucapannya orang, masih ingat dulu kita kajian di sini, maka telinganya akan apa? Dimasuki apa? Cairan timah. Dan bagi siapa yang mengintip, dosa besar ngintip itu. Dulu sudah pernah kita pelajari kalau nggak salah kan? Contoh dosa besar, contoh dosa kecil apa? Bohong, dosa besar, bohong dosa kecil. Sudah kita pelajari, bohong ini min akbaril kabair, termasuk dosa besar, bohong itu. Hati-hati jangan bohong, bohong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Membunuh semut. Iya ini. Masuk kayaknya ini. Rasulullah mengatakan, nah Rasulullah an qatlin namlah, Rasulullah melarang membunuh semut. Tapi nggak disertakan apa? Ancaman. Ya, pinter sampean ya. Tadi memotong jenggot. Rasulullah mengatakan panjangkan jenggotmu. Kan gitu kan? Jangan dipotong. Tapi Rasulullah tidak menyertakan apa? Ancamannya. Tapi dosa, bukan berarti nggak dosa loh ya. Dosa nggak boleh, tapi nggak disertakan apa? Ancamannya. Isbal, dosa besar. Sebentar lagi, ini poin keberapa sekarang? Kan 50 ya. Sekarang poin 50. 51 menyakiti walinya Allah. 52 isbal. Kif isbal gak dosa besar? Jangan paksa saya untuk menyampaikan sesuatu yang belum waktunya. Sudah saya empet dari tadi nih. Ya, dosa besar insya Allah pertemuan akan datang. Yaitu apa tadi? Isbal. Dengan syubhat-syubhatnya saya jelaskan besok. Bagaimana nggak dosa besar? Wong ada ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnas, fafinnar, apa saja yang di bawah mata kaki dari pakaian fafinnar, disebutkan nerakanya. Dosa kecil apa besar? Insyaallah itu pertemuan akan datang kita jelaskan perinciannya. Thayyib. Itu dosa termasuk mencabut uban gitu ya. Kita kan dilarang Nabi mencabut apa? Tetapi tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Paham nggak maksud saya? Bukan dosa kecil apabila dikerjakan terus-menerus. Gunung itu berasal dari bebatuan kerikil-kerikil. Dosa kecil tapi dipotong terus. Ya akhirnya ya dosa besar. Karena dosa kecil dilakukan terus-menerus akan jadi besar. Ustadz, saya akan mengamalkan pendapatnya Syalbani, yang penting kan satu cakupan Ustadz. Iya, tapi satu cakupan itu begini mas, bukan begini. Ada salah paham ini. Satu cakupan dicakup begini, atasnya yang digunting. Maksudnya si Albani itu satu cakupan terus bawahnya. Itu pendapatnya si Albani. Thayyib, kembali ke materi. Kemudian selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu. Wahai orang-orang minhum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik. Enggak boleh.
Tidak boleh memperolok-olok. Jangankan memperolok-olok, sekedar tidak mengindahkan orang yang dianggap rendahan, itu aja Rasulullah ditegur kok. Rasulullah SAW mau mendakwai Abu Jahal, Rasulullah mau mendakwai Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy. Rasulullah semangat mendakwai mereka, orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, bangsawan-bangsawan, ingin didakwai Nabi. Di saat Rasulullah semangat seperti itu, datang laki-laki buta, miskin, gak punya andil di masyarakat. Rasulullah kan menurut kalkulasinya manusia, kalau mendakwai orang hebat-hebat ini masuk Islam, otomatis kroco-kroconya masuk Islam semua. Kalkulasi dunianya, betul apa enggak? Di saat Rasulullah semangat mendakwai orang hebat-hebat, besar-besar seperti ini, datang lagi-lagi buta, yang mungkin Rasulullah pada waktu itu menganggap ini seandainya orang masuk Islam mungkin perannya apa? Gitu loh. Sedangkan ini panglima, bangsawan, orang kaya, ini kalau didakwai masuk Islam, semuanya masuk Islam nanti, anak buahnya. Maka Rasulullah ketika semangat mendakwai bangsawan-bangsawan Quraisy, datang seorang laki-laki buta. Namanya siapa? Siapa? Ummu Maktum, cewek berarti. Ya, namanya Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah datang buta, minta diajari sesuatu. Rasulullah tidak menghadapkan wajahnya, malah berpaling dan menghadap ke orang-orang besar itu. Langsung ditegur Allah, Allah turunkan ayat dari langit loh. Gara-gara itu saja, apalagi menghina. Saya mau tanya, Rasulullah menghina enggak ini? Rasulullah enggak menghina, cuma pada waktu itu Rasulullah kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan beda dengan menghina. Kalau menghina itu begini, kamu dasar ini buta, wis gak usah, nanti aja lah. Itu menghina kalau itu. Ini Rasulullah enggak ngomong apa-apa. Cuma Rasulullah mungkin mencari prioritas, meninggalkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang lebih penting. Rasulullah menetapkan skala prioritas. Kalau ini nanti manfaatnya lebih banyak. Kalau ini seandainya masuk Islam cuma dia tok. Kalkulasi dunianya betul apa enggak? Tapi gak berlaku untuk Allah. Allah tegur, Allah turunkan ayat dari langit menegur nabinya. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Kayak menganggap sepele orang ini. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tertipu dengan orang yang hebat-hebat, orang besar-besar. Nih Nabi Yusuf tuh dicintai orang hebat-hebat, malah beliau melarat, beliau terluka, beliau menderita. Sudah saya sampaikan. Nabi Yusuf pernah dicintai 3 manusia hebat, tapi 3 cintanya orang hebat itu menyebabkan beliau terperosok, kesakitan, menderita, terlunta-lunta, di penjara. Nabi Yusuf dicintai 4 orang, 1, 2, 3 ini orang hebat-hebat, beliau sengsara. Terakhir beliau dicintai orang miskin, justru beliau bahagia. Sudah tahu ceritanya? Hah? Mau diceritain apa enggak? Nabi Yusuf dicintai putrinya Nabi. Nabi Yusuf dicintai seorang nabi, dan Nabi Yusuf dicintai istrinya bangsawan Mesir. Betul apa enggak? 3-tiganya beliau sengsara. Pertama beliau dicintai siapa? Putrinya Nabi, menyebabkan beliau dituduh mencuri. Nabi Yusuf pernah dituduh mencuri. Masih ingat enggak itu? Masih ingat? Panjang ceritanya ini. Ya. Nabi Yusuf pernah, intinya singkat kata, Nabi Yusuf menjadi bangsawan Mesir, betul? Terus datang saudara-saudaranya cari makanan. Masih ingat kisah itu? Kan ada di Al-Quran itu, ya kan? Kata Nabi Yusuf, mereka nggak tahu kalau yang jadi pejabat itu siapa. Nabi Yusuf, pulanglah ke rumahmu, ajaklah adikmu. Maksudnya itu Bunyamin. Adiknya siapa? Nabi Yusuf yang sekandung, diajak. Nabi Yusuf pengen adiknya itu nggak ikut pulang, maka beliau membuat tipu daya. Ada barangnya kerajaan ditaruh di tempatnya si kecil tadi itu. Jelas sampai sini? Waktu pulang stop, ada barang yang hilang, dicari-cari. Gak mungkin kami mencuri, kami datang dari negeri jauh, tidak ingin membuat keonaran di sini. Ternyata terbukti di tempatnya siapa tadi? Nggak ada lafadz Bunyamin dalam Quran, dalam hadis, itu memudahkan saja ini. Karena memang ada riwayat Israiliyat. Karena ketemu di Bunyamin, kalau gitu hukumannya Bunyamin harus
harus menetap di sini, di penjara, nggak boleh ikut pulang. Kan gitu kan? Akhirnya orang-orang mengatakan tolong biarkan dia pergi, kami saja yang di penjara tidak apa-apa. Mereka ini sudah ada perjanjian sama Nabi Yakub karena dulu mereka menyanyiakan Nabi Yusuf. Mereka berkata tolong jangan dia di penjara kami, saya aja yang salah satu di antara kami, jangan dia. Enggak mungkin. Kami enggak mungkin menghukum orang yang enggak bersalah. Akhirnya karena putus asa teman-temannya atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan kalau dia benar-benar mencuri enggak heran karena saudaranya dia dulu siapa berarti? Nabi Yusuf pernah mencuri. Kenapa Nabi Yusuf pernah dituduh mencuri? Yaitu tadi. Ceritanya di sini, dulu Nabi Yusuf itu dicintai putri Nabi, putrinya Nabi Ishak. Putrinya Nabi Ishak itu adalah bibinya Nabi Yusuf. Karena Nabi Ishak punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Yang laki-laki namanya Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Betul? Punya putri, berarti bibinya Nabi Yusuf. Bibinya ini nggak punya anak, sedangkan Yakub anaknya banyak. Betul apa enggak? Karena Yakub anaknya banyak, si bibinya atau saudarinya Yakub gak punya anak, Nabi Yusuf dipupu, ngerti dipupu nggak? Diambil, terus diangkat, dirawat oleh bibinya. Kata orang Jawa buat pancingan. Betul apa enggak? Dirawat, di perjanjiannya nanti kalau sudah dewasa harus dikembalikan. Ternyata Nabi Yusuf semakin gede, semakin rupawan, tampan, terpikat hatinya, nggak mau dikembalikan, dianggap anak dewe. Maka datang Nabi Yakub, wahai saudariku, sudah waktunya kau kembalikan Nabi Yusuf kepadaku. Gak dikembalikan. Akhirnya karena takut diambil sama Nabi Yakub, maka si wanita ini membuat tipu daya. Apa itu? Dia punya barang istimewa, yaitu sabuknya Nabi Ishak, pusaka. Tapi bukan berarti di ngalap berkahi, bukan. Ya, intinya ini warisan lah. Ditaruh di tempatnya siapa? Nabi Yusuf. Setelah itu dia memaklumatkan apa? Sesungguhnya sabuknya Nabi Ishak dicuri. Maka seluruh keluarga itu mencari, ketemu di tempatnya Nabi Yusuf. Ketahuan, dianggap mencuri. Karena Nabi Yusuf mencuri, wahai Yakub, anakmu gak boleh kembali, hukumannya dia harus sama aku. Makanya Nabi Yusuf itu gak bisa kembali sama Nabi Yakub sampai bibitnya mati. Bibinya mati baru Nabi Yusuf kecil pindah ke Nabi Yakub. Baru setelah itu berarti cintanya wanita ini membuat beliau sengsara. Betul? Setelah itu Nabi Yakub dicintai luar biasa sama Nabi Yakub. Tapi cintanya Nabi Yakub menyebabkan beliau dimasukkan ke sumur. Betul apa enggak? Setelah di sumur beliau menemukan kebahagiaan, diangkat jadi anak bangsawan Mesir. Betul? Di situ dicintai sama istrinya istrinya bangsa, bukan raja, istri bangsawan Mesir. Dicintai orang hebat. Kalau mau kan bisa itu, tanpa ketahuan bisa. Nabi Yusuf nggak mau karena dicintai orang hebat ini menyebabkan beliau malah dijebloskan ke penjara. Jadi Nabi Yusuf pernah dicintai 3 manusia istimewa, putrinya Nabi dan istrinya bangsawan. Semuanya membuat beliau menderita. Ada orang cari cinta, nggak ada yang cinta-cinta sama dia. Ini Nabi Yusuf ini kemana saja dicintai orang, tapi cinta-cintanya mereka ini membuat beliau sengsara. Justru beliau di penjara kenalan sama orang di penjara, betul apa enggak? Orang baik. Justru menyebabkan cintanya orang yang pinggiran ini menyebabkan Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara karena bisa mentakwil mimpi. Akhirnya diangkat jadi bangsawan Mesir. Setelah itu Bani Israel pergi ke Mesir. Nah itu maksud di sini apa? Orang itu jangan lihat dari kedudukannya. Ya, termasuk ini tidak boleh ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya. Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya. Ya, hamba sah hitam legam keriting. Tetapi apa kata Rasulullah? Rasulullah datang ke Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sampai-sampai aku sudah mendengarkan bunyi derap langkah kakimu, terompamu di surga, aku mendengar." Padahal Bilal sebelumnya itu manusia pinggiran, manusia yang termarginalkan, gak punya hak karena budak, dipecuti setiap hari pada waktu itu.
Karena dia masuk Islam diangkat derajatnya oleh Allah. Saking hebatnya Bilal sampai-sampai Umar bin Khattab berkata Abu Bakar As-Siddiq adalah sayyiduna dan dia telah memerdekakan sayyidana. Paham maksudnya? Abu Bakar adalah sayyid kami, yang mana Abu Bakar dulu ini memerdekakan sayyid kami. Sayyid yang pertama Abu Bakar, sayyid yang kedua siapa? Bilal. Sampai Umar bin Khattab menganggap Bilal apa? Sayyid. Bahkan ketika Fathu Makkah masuk Islam, orang kafir jahiliyah itu terpaksa, baik terpaksa maupun sukarela masuk Islam. Ketika berhala-berhala sudah dipecahi dari Ka'bah, itu Rasulullah nyuruh Bilal adzan. Bilal naik adzan. Ada orang kafir atau orang yang baru-baru masuk Islam mengatakan apa? Mengatakan seandainya saja bapakku dulu hadir sekarang ini melihat budak hitam naik di atas Ka'bah ini, niscaya bapakku akan marah. Apa maksudnya? Karena siapa yang nyangka gitu loh. Jadi nggak boleh kita mencela. Dan Rasulullah mengatakan rubba as'asa akhbar madfu'in bil abwab lau aksama Allah la barrah. Ada seorang hamba itu pakaiannya kucel, bajunya berdebu, rambutnya kusam. Kalau ada di depan pintu orang, pintunya langsung ditutup, tidak ada yang mau menerima dia. Tetapi kalau dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Jadi nggak boleh kita merendahkan orang. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang pencelah lagi. Alhamdulillah. Ya, pengumpat lagi pencelah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna syarran nasi manzalatan indallah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindar dari kejelekannya. Sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang dijauhi temannya karena temannya ini takut ketularan kejelekannya atau takut kena kejelekannya dia. Nah ini wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yabghudul fahish al-badi. Sungguhnya Allah itu membenci orang yang keji, lagi orang yang suka berbicara kotor, suka miso ya, enggak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ibadallah innallaha wada'al haraja. Sesungguhnya Allah menghilangkan kesusahan. Illa man iktarada arda akhihi, kecuali orang yang mengganggu kehormatan orang lain. Dia enggak sholat, enggak puasa misalnya. Dia tobat, diampuni Allah. Tapi kalau orang mengganggu kehormatan orang lain, meskipun dia sholat itu nggak bisa dimaafkan tuh. Meskipun dia ngaji Quran, nggak bisa dimaafkan itu, karena berkaitan sama apa? Hak orang lain. Ya, fadzakal ladzi kharij au halaka. Inilah orang yang akan diberi kesusahan dan kebinasaan karena dia mengganggu kehormatan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kulul muslimi alal musli haram. Setiap orang Islam haram atas orang Islam lainnya. Apanya yang haram? Haram irduhu, kehormatannya, nggak boleh dilanggar. Nama baiknya nggak boleh dilanggar. Wa maluhu, haram hartanya, nggak boleh dirampas, nggak boleh dicuri. Wadamuhu, dan haram darahnya, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh disakiti. At-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini. Bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap melakukan kejelekan ketika dia merendahkan saudara muslim lainnya. Jadi jangan merendahkan orang, dosa besar, tidak diperbolehkan. Rasulullah pernah kumpul-kumpul sama Bilal, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang du'afa. Sahabat yang orang Indonesia bilangnya kaum du'afa. Aslinya kaum apa? Du'afa. Orang-orang yang lemah, miskin. Ada Bilal, ada Abdullah bin Mas'ud, ada budak ini, ada budak itu, lagi berkumpul-kumpul sama Nabi. Terus datang orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy. Rasulullah berdiri, Rasulullah mendakwai mereka. Kata mereka, Muhammad,
suruh orang-orang miskin ini keluar dulu dari majelis kita, baru kita ngomong. Pernah dengar itu hadis ayat itu? Langsung Allah turunkan ayat, jangan kau usir orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah gara-gara orang kaya ini. Jadi tidak diperbolehkan. Qala ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang ingin, orang-orang yang suka tersebarnya kekejian di antara orang-orang yang beriman, baginya adab yang pedih di dunia dan di akhirat, seperti yang dilakukan seorang pembesar kaum munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menggosipkan bahwa bahwa Aisyah berzina. Saya rasa ini karena itu, di antara ayat ini, surat apa ini? Surat An-Nur ya. Jadi ceritanya dulu itu Rasulullah di perjalanan, Aisyah naik sekedup. Tahu sekedup? Sekedup itu loh, rumah-rumahan yang ada di atas unta itu loh. Paham ya? Pada waktu itu turun si siapa namanya? Aisyah untuk hajatnya. Nah, kemudian waktu itu berangkat pasukan itu, kan pada waktu itu masih kecil, siapa namanya? Aisyah dikira sudah masuk, pasukan lewat, kemudian Aisyah datang, loh orang nggak ada semua. Ya, kalau Aisyah mengejar belum tentu terkejar, paham ya? Akhirnya Aisyah mikir, wis daripada nanti pasti mereka akan sadar kalau aku tertinggal dan akan kembali ke tempat ini. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha nggak kemana-mana, di tempat itu aja, di tempat berhentinya pasukan. Paham maksud saya? Di situ dia. Saking lamanya nunggu, barangkali di tengah perjalanan mereka menyingkap atau Rasulullah menyingkap tandunya Aisyah. Oh, Aisyah nggak ada, ketinggalan. Sama seperti orang datang ke tukang bensin, istrinya turun dulu dek. Sudah bensinnya selesai, berablas saja istrinya ketinggalan di pom bensin. Enggak lah, beda ya, beda kasus. Nah, keyakinannya Aisyah nanti Rasulullah sadar kalau dirinya tertinggal, kan gitu kan? Paling nanti Rasul sama pasukan balik lagi, atau minimal ngutus utusan kan gitu. Makanya Aisyah tinggal di, saking lamanya nunggu, ketiduran Aisyah ini. Ketiduran Aisyah. Ada satu pasukan yang tertinggal, satu orang. Siapa namanya? Lu gak senang sejarah sampai ini. Kisah terkenalnya kayak gini kok gak tahu. Siapa nama sahabat yang tertinggal dari pasukan karena ketiduran? Masya Allah, ahsantum. Sufyan ibn Mu'attal. Ingat-ingat nama kayak gini. Sufyan bin Mu'attal. Sufyan bin Mu'attal ini pasukan yang ketinggalan karena beliau ketiduran. Bangun-bangun, mana orang-orang sudah berangkat semua. Sufyan bin Mu'attal datang ke tempat, tahu ada wanita di situ. Dan dia sudah mengenal Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Dia tahu kalau ini istrinya Nabi. Ya, maka Sufyan bin Mu'attal langsung mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Gara-gara ucapannya istirja itu bangun Aisyah ini. Paham maksudnya? Aisyah terbangun baru sadar, tidak ada orang sama sekali. Maka Sufyan bin Mu'attal tidak ngomong apapun kepada ibunda kita Aisyah, meskipun setengah huruf. Wong satu huruf lo nggak bisa dibaca, apalagi setengah huruf nggak bisa diomongkan. Nggak ngomong apa-apa. Kendaraannya itu disampaikan, disuruh naik, ya, tapi pahamlah maksudnya, nggak pakai ngomong. Sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan astagfirullah, mohon maaf. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berangkat terus. Baru Rasulullah tahu bahwa siapa namanya? Aisyah ketinggalan, sudah sampai pulang. Wah, waktu pulang Abdullah bin Ubay bin Salul melihat kejadian itu, digoreng sama dia. Aisyah berzina, Aisyah berzina, Aisyah berzina. Sampai berita ini sampai ke ufuk kanan, ufuk kiri, semua orang banyak yang kena. Bahkan banyak di antara
ada di antara sahabat Nabi yang ikut terkena fitnah itu dan ikut menyebarkan. Aisyah nggak tahu, sakit keras di rumahnya Nabi karena setelah perjalanan itu sakit Aisyah. Bisa jadi kena ain. Ainnya siapa? Ainnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ain itu nyata. Kata Rasulullah, ain itu nyata dan banyak dari umatku yang mati karena apa? Ain. Tapi nggak disebutkan dalam riwayat, nggak disebutkan. Ya intinya sakit lah. Waktu safar tadi sakit keras. Nggak tahu kalau orang di luar itu membicarakan dirinya, nggak ada yang dia nggak tahu. Aisyah nggak tahu bahwa dirinya dirasani orang banyak, nggak tahu. Tapi Aisyah tahu bahwa Rasulullah itu beda, nggak seperti biasanya. Biasanya lembut, sayang. Ini beda. Rasulullah beda. Sampai suatu ketika Aisyah ini keperluan ingin buang hajat, diantarkan Ummu Mistah. Ya, diantarkan ke tempat yang jauh untuk buang hajat. Terus Ummu Mistah berkata, kepleset, celaka Mistah. Siapa Mistah itu? Anaknya. Celaka Mistah. Ditegur sama Aisyah, jangan doakan anakmu kejelekan wahai Ummu Mistah. Aisyah, kamu belum tahu ya ceritanya? Belum tahu ya? Bahwa kamu ini di luar sudah dibicarakan kamu berzina sama Sofwan bin Mu'attal dan salah satu yang menyebarkan itu adalah anakku. Siapa namanya? Mistah. Padahal Mistah ini setiap hari dikasih dana beasiswa sama siapa? Abu Bakar. Dia itu dianggap anaknya. Abu Bakar nganggap dia itu sebagai orang yang perlu disantuni. Setiap hari disantuni sama Abu Bakar. Tapi dia ikut menyebarkan berita ini. Makanya dia ketika Ummu Mistah terpeleset, dia ngomong, celaka Mistah. Kata Aisyah, jangan kau doakan kejelekan anakmu. Kata Ummu Mistah, lu kamu gak tahu dah, di luar sana ini orang-orang sudah menceritakan kamu itu pergi, dan diantaranya itu adalah baru sadar. Siapa namanya tadi? Aisyah ibunda kita ini kalau dia dibicarakan, dan setelah itu baru digatuk-gatuknya sama Aisyah. Oh wajar, makanya Rasulullah kok gak seperti dulu lagi, gak sayang, kurang lembut. Apa maksudnya ya? Kan dikabarkan sampai Rasulullah itu datang ke Ali, ya Rasul, Ali bagaimana ini kondisi seperti ini? Kata Ali, ya Rasulullah, wanita itu banyak, jangan terlalu berpikir sama Aisyah. Ya, terus tanya ke sahabat-sahabat lain. Akhirnya karena tahu kondisinya seperti itu, Aisyah izin ke Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Pulang Aisyah ke rumahnya siapa? Abu Bakar dan Ummu Ruman. Ibunya Aisyah siapa namanya? Siapa? Ya sudah saya omongkan tadi. Ummu Ruman. Ummu Ruman itu ibunya Aisyah, nikah sama Abu Bakar, punya Aisyah. Sakit di rumahnya orang tuanya. Maka Rasulullah SAW datang, wahai Aisyah, jika kamu tidak berzina, Allah akan turunkan ayat membersihkan namamu. Tapi jika kamu berzina, wahai Aisyah, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Maka Aisyah diam dan berkata kepada bapaknya, jawab wahai bapakku. Melihat uminya, jawablah wahai ibuku. Abu Bakar diam, ibunya diam. Maka Aisyah berkata, demi Allah, seandainya aku berkata kepada kalian bahwa aku tidak berzina, pasti kalian tetap menuduh aku berzina, padahal aku tidak berzina. Dan seandainya aku katakan aku berzina dan Allah tahu bahwa aku tidak berzina, pasti kalian mempercayai bahwa aku berzina. Paham maksudnya enggak? Fasobrun jamil, hanya kesabaran yang aku nantikan. Nangis sampai kering air matanya, saking banyaknya keluar. Terus sampai akhirnya turun ayat, ya, menyucikan namanya Aisyah. Rasulullah membuka, masuk di rumahnya Abu Bakar, dan Rasulullah terlihat dengan wajah sumringah. Abu Bakar sudah tahu itu, melihat wajahnya Nabi sumringah, tahu itu. Ini pasti anakku dapat berita dari langit. Maksudnya Rasulullah dapat berita langit menyucikan anak. Absyir ya Aisyah, gembiralah, absyiri, gembiralah wahai Aisyah, telah turun ayat dari langit menyucikan namamu. Rasulullah sumringah, seneng begitu. Bergembiralah wahai Aisyah. Kata Abu Bakar, wahai Aisyah, berdirilah sambut suamimu. Kata ibunya, berdirilah wahai Aisyah, segera datang ke suamimu dan terima kasihlah kepada Rasulullah. Kata Aisyah, demi Allah, aku tidak akan berdiri untuknya, aku hanya berdiri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gergeten juga Aisyah sama Rasulullah itu. Gak dibela nih baru ayat turun gitu. Makanya Aisyah ingin menjadikan syukurnya hanya untuk Allah. Bahkan ke Rasulullah enggak, beliau enggak mau. Tidak wahai ayahanda, aku tidak untuknya. Aku hanya berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sahabat-sahabat yang ikut nyebarkan baru dipegang-pegang semua itu. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang yang mulia luar biasa. Dia ketika terjadi zaman fitnah Aisyah dituduh berzina, itu semua orang kena itu. Banyak yang, bukan semua, banyak yang kena. Terutama orang yang hatinya ada kemunafikan, banyak yang kena. Ya, bukan banyak lagi orang kena munafik yang nyebarkan memang. Ya, maka ketika terjadi itu Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada istrinya, wahai Ummu Ayyub, seandainya kamu di posisi Aisyah, tertinggal dari pasukan, terus ada laki-laki lain, apakah kamu berzina? Demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Maka kata Abu Ayyub, demi Allah, Aisyah jauh lebih baik daripada dirimu. Kalau kau saja tidak melakukan itu, tidak mungkin Aisyah melakukan itu. Makanya Abu Ayyub itu luar biasa orangnya. Nah, sahabat-sahabat yang kena itu dipegangi semuanya itu. Di antaranya Hasan bin Sabit. Siapa Hasan bin Sabit? Sahabat Nabi yang mulia, penyairnya Nabi yang menghantam orang kafir melalui syair-syairnya. Di antara yang kena adalah Hamna binti Jahash. Siapa Hamna ini? Istri jandanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Hamna. Kena juga karena suka, termasuk yang nyebarkan berita. Waktu perang Uhud, Hamna ini kan suaminya mati. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair kan wafat. Datang dikasih kabar, wahai Hamna, bapakmu meninggal dalam perang Uhud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Hamna, saudaramu meninggal. Hamna mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Hamna, suamimu meninggal. Langsung jerit dia. Wanita itu kalau sudah sama suami, karena suami itu mempunyai tempat khusus di hatinya istri. Makanya ketika terakhir dikabari suamimu telah gugur, langsung pingsan menjerit dia. Hamna termasuk yang terlibat. Di antaranya juga Mistah. Maka seluruh sahabat-sahabat yang menyebarkan isu itu dicambuk semuanya. Berapa kali? Berapa kali? 40. Terus jangan, kalau nggak tahu jangan ngomong ya. Berapa kali ayo? 80 kali. Ini bukan majal ijtihad. Samanin jaldah. 80 kali bagi orang yang menuduh berzina padahal tidak terbukti. Berapa kali? Yang 40 itu yang minuman keras. Orang ketahuan minuman keras dicambuk berapa? 40 kali. Tapi kalau apa tadi? Menuduh tanpa bukti berapa tadi? 80. Dicambuk. Mistah dicambuk. Hasan bin Sabit dicambuk. Justru Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk. Ya Rasulullah, kenapa dia gak dicambuk? Karena apa? Jawabannya, kenapa yang gembongnya munafik kok gak dicambuk? Karena had hukum Islam, had cambukan itu supaya di akhirat dia tidak kena apa? Ancaman, gak kena dosa lagi. Makanya disucikan di dunia. Adapun orang munafik seandainya di had pun gak ngefek, tetap fitdarkil asfal minan nar, di keraknya neraka. Innal munafikina fitdarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu ada di keraknya neraka. Kalau dulu saya kan orang desa, ibu saya menanak nasi pakai pawon, pakai kayu, terus membuat nasi. Nasi yang paling bawah namanya apa jenenge? Sama wong kota kok ngerti intip? Intipe sego paling gosong toh, paling apa? Paling hitam. Lah itulah kedudukannya siapa? Orang-orang munafik. Lebih parah daripada orang-orang kafir. Orang kafir ya kafir, pakaiannya kafir. Orang munafik kafir tapi pakaiannya Islam. Makanya ditaruh di fitdarkil asfal minan nar. Ya, dicambui semuanya. Terus selanjutnya waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang muslim adalah kekufuran. La yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, tidak masuk surga orang yang tetangganya ndak aman dari gangguannya.
Kalau punya tetangga, terus tetangganya itu nggak aman dari kejelekan kita, ini bahaya. Hadis lafadz Imam Muslim. Wa fi sahihain dalam Bukhari Muslim, wallahu la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah orang yang tidak beriman itu? Kata Rasulullah, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Wa fi lafzi ala syarti sahihain dalam syarat Sahih Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata abdun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sama ya, tidak masuk surga seorang hamba yang mana tetangganya enggak aman dari gangguannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Muttafaq alaih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan para ulama mengatakan berbuat baik kepada tetangga itu bukan kamu tidak menyakitinya, tapi berbuat baik kepada tetangga itu kamu sabar dari gangguannya. Artinya lebih dari itu, kalau nggak nyakiti tetangga itu banyak orang bisa, tapi sabar dari tetangga banyak yang tidak bisa. Betul apa enggak? Nggak mau nyakiti tetangga itu banyak orang bisa, tapi sabar. Jadi tingkatannya tinggi mana? Tidak menyakiti tetangga dengan sabar ketika disakiti tetangga. Tinggi mana derajatnya? Tinggi sabar. Ini lebih sulit. Tidak menyakiti tetangga itu mudah apa enggak? Tolong dijawab. Tidak menyakiti tetangga mudah apa enggak? Mudah, enggak ngapa-ngapain kok. Yang penting enggak menyakiti, ya kan? Tapi yang paling sulit adalah sabar dari gangguan tetangga. Makanya ya, kita jangan menyakiti tetangga dan kita juga harus sabar dari tetangga. Kemudian selanjutnya, Anil A'mash, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana tusallil laila wa tasumun nahar. Sesungguhnya ada seorang wanita fulana, sholat, puasa, sholat di malam hari, puasa di siang hari. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha, tapi dia ini punya lisan yang pedes kepada saudaranya, suka nyakiti tetangga. Dia sholat malam, dia puasa sunnah, tapi suka nyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la khaira fiha, wanita seperti ini enggak ada kebaikannya. Wahia finnar, dia masuk neraka. Padahal sholat malam loh. Sholat malam kan hubungan sama Allah, puasa dia hubungan sama Allah, tapi ketika sama manusia rusak, akan neraka. Kemudian selanjutnya, udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan mayit yang sudah mati. Wa kufu an masawihim, dan tahanlah lisan-lisanmu dari membicarakan kejelekan-kejelekan mayit. Jadi nggak boleh menceritakan aibnya mayit, nggak boleh. Selanjutnya Rasulullah bersabda, man da'a rajulan bil kufri, barang siapa memanggil seorang laki-laki dengan kekafiran, ya kafir, wahai musuh Allah, maka jika tidak benar, illa roja alaihi, maka akan tuduhan itu akan kembali kepadanya. Artinya nggak boleh ngomong kepada sama orang Islam, hei kafir, hei musuh Allah, nggak boleh. Qatalahumullah, dikit-dikit doakan sesama muslim qatalahumullah, karena nggak cocok dalam masalah apa, mendoakan saudara muslim lainnya qatalahumullah, qatalahumullah, akan kembali ke dia kalau dia tidak bertobat dan tuduhan itu tidak benar. Kemudian selanjutnya, sabar ya, sedikit lagi. Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nukhasin, ketika kata Rasulullah, ketika aku di Isra Mi'rajkan ke langit, aku dipertampakkan, aku melewati orang-orang yang memiliki kuku-kuku yang panjang terbuat dari apa itu? Tembaga. Manusia tapi kukunya terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuham, dia mencakar-cakar wajahnya dan mencakar-cakar dadanya. Maka aku berkata kepada malaikat Jibril yang menemani aku, haula iya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka itu? Kok kukunya terbuat dari tembaga dan mencakar-cakar wajah dan dadanya? Maka kata malaikat Jibril, alladzina ya'kuluna luhuman nas, itu orang yang dulu di dunia suka makan dagingnya manusia. Maksudnya apa itu? Suka
menggunjing, suka ngerasani, ya. Wa yaqauna fi aradim, dan menyalahi kehormatan seseorang, mengganggu. Inna min kabair satmar rajuli walidayhi, qalu ya Rasulullah, sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang laki-laki mencela bapak ibunya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang itu mencela bapak ibunya? Kata Rasulullah, seorang mencela bapak orang lain, seorang mencela ibunya orang lain, akhirnya orang lain tersebut mencela bapaknya dan mencela ibunya. Inilah yang dimaksud orang yang mencela bapak ibunya. Jadi mencela bapak ibunya itu ada dua maksud: langsung mencela, atau dia mencela bapak ibunya orang lain, kemudian bapak orang lain tadi mencela bapak ibunya, membalasnya. La yarmi rajulun ar-rajulan bil fiski awil kufri illa irtaddat alaihi. Ya, janganlah seorang laki-laki menuduh laki-laki lain berbuat fasik dan kafir, kecuali tidaklah seorang itu menuduh orang lain fasik dan kafir kecuali akan kembali kepadanya. Ya, kalau tidak seperti kenyataannya. Hadis riwayat Bukhari. La tasubul amwat, jangan kamu mencela mayit, orang yang sudah mati. Jangan mencela orang yang sudah mati. Fa innahum afdu ila ma qaddamu, karena mereka sudah melakukan apa yang mereka lakukan. Itu urusannya sama Allah. Tidak boleh kita ungkap-ungkap kejelekan orang yang sudah mati, tetapi kita doakan ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosanya, wa rahimahullah, semoga Allah menyayanginya. Rawahu al-Bukhari. Pertemuan yang akan datang insyaallah 2 materi, karena ini materi 1 tapi kecil. Insyaallah kesempatan yang akan datang akan ada 2 materi. Yang pertama, menyakiti walinya Allah. Wali itu siapa? Syarat menjadi wali itu apa? Ciri-cirinya wali itu apa? Terus setelah itu masalah isbal. Apakah isbal itu dosa kecil, apa dosa besar? Terus perinciannya apa? Apakah orang isbal karena sombong dengan isbal nggak pakai sombong? Apakah hukumannya sama apa tidak? Perincinya bagaimana? Di antara ciri khas para penuntut ilmu itu memperinci masalah, tidak menggebiak uyah. Orang awam itu gebiak uyah. Nah, cirinya orang menuntut ilmu itu selalu apa? Memperinci masalah. Ya, maka kita harus memperinci masalah supaya jelas hukum-hukumnya. Termasuk bagaimana hukum isbal nggak sombong dengan isbal pakai sombong. Apakah sama ataukah beda hukum? Ataukah ini boleh, yang satu nggak boleh? Insya Allah besok akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Apa boleh makan ketika taklim? Karena sebelah saya tadi ada yang makan gorengan. Daripada disampaikan ke forum kan lebih baik jok mangan kan gitu. Ustadznya yang disuruh bahas. Apa boleh makan ketika taklim? Ya janganlah. Untung nggak ketahuan saya. Kalau ketahuan saya suruh stop itu. Saya itu nggak bisa nyampaikan materi terus ada yang bagi-bagi apa? Konsumsi. Mesti saya suruh berhenti. Atau saya berhenti dulu, dibagikan dulu. Karena itu bukan karena ingin dihormati, enggak, tapi itu memang ada penuntut ilmu nggak boleh seperti itu. Karena itu nggak menghormati orang yang berbicara di depan, satu. Kedua, itu merusak konsentrasi. Saya itu jangankan makan ngambil makanan gitu, saya itu nerangkan semangat gini, terus ada satu orang lihat jam dinding di depan sini, itu saya sudah nggak konsentrasi itu kalau saya. Itu artinya nyuruh saya selesai itu. Apalagi saya nyampaikan materi makan. Jadi tunggu sabar dulu. Nanti kalau sudah selesai ya silakan. Kalau sekedar minum ya insya Allah tidak apa-apa. Ada pun waktu kajian gini terus membawa nasi padang, soto Lamongan ya ini kilatul adab yang nggak boleh, yang sedikit ya. Ustadz, apakah boleh menetapkan 1 Ramadan dengan metode hisab padahal yang Rasulullah ajarkan pakai ru'yah? Ya. Cara menetapkan Ramadan gampang. Ya, kata Rasulullah, wa idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian sudah melihat hilal, puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kamu lihat hilal, maka berbukalah, yaitu beridul fitrilah. Jadi
Rasulullah mengatakan sumu, berpuasalah. Kapan? Liru'yatihi, kalau kamu melihat hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah. Kapan? Jika melihat hilal. Enak loh itu. Jadi kalau sudah tanggal 29 Sya'ban, alat-alat sudah diletakkan di posisinya, dilihat. Tanggal 29 Sya'ban sore dilihat. Kalau 29 Sya'ban sore terlihat hilal, berarti besok tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau 29 Sya'ban dilihat ternyata belum kelihatan pada sore itu, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Selesai, masalah gampang. Fa in humma alaikum, kalau nggak terlihat maka genapkan menjadi berapa? 30. Selesai masalahnya. Nggak usah ribet. Tapi Ustaz, meskipun itu nggak terlihat, tetapi secara ilmiah Ustaz, secara akademik yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan riset yang mulia, itu sebenarnya meskipun nggak terlihat, tetapi jelas secara hitung-hitungan matematika itu sudah di atas ufuk Ustaz. Meskipun 0,0000001%, bayangkan, tapi sudah di atas ufuk Ustaz. Mas, kita ini disuruh puasa bukan karena adanya hilal di atas ufuk. Kita ini disuruh puasa kalau terlihat hilal. Ya, itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah besok kita sepakat Ramadannya tanggal 1 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasi perasaan air kencing yang tertinggal setelah buang air dan telah berwudu? Terperinci, kalau benar-benar keluar ya nggak boleh. Kalau benar-benar keluar ya najis, wajib diganti, wajib dicuci, wajib wudu lagi. Tetapi kadang-kadang seperti itu banyak apa? Was-wasnya. Kalau was-was jangan digubris. Kok kelihatan keluar dilihat kok nggak ada air, nggak ada apa, tapi kok perasaan was-was. Kalau sudah tersering kayak itu sudah jangan dianggap. Tapi kan orang kan bisa membedakan sih mana yang sekedar was-was, mana sungguhan. Kalau sekedar was-was tinggalkan. Ya, jangan digubris. Penyakit was-was hilangkan. Ada orang gara-gara kayak gini nih, di kamar mandi 30 menit. Keluar dari kamar mandi wajahnya pucat. Karena perhatikan, setan paling seneng ahli ibadah yang tidak menuntut ilmu, nggak gelem ngaji, suka dibuat mainan sama setan. Bangun jam 3 niat tahajud, ke kamar mandi pipis, sudah keluar kayak keluar lagi, sampai akhirnya nggak jadi tahajud. Makanya harus belajar, tinggalkan was-was, karena memang ada setan khusus yang ditugaskan untuk apa? Memberi was-was. Tinggalkan was-was. Cuman kalau keluar sungguhan ya batal juga. Tapi kalau was-was tinggalkan. Ustadz, apakah Islam mengatur hukum pembagian harta gonogini ketika dalam kasus perceraian? Soalnya banyak juga yang menimpa kaum muslimin. Intinya begini, si A dan si B ini nikah, terus cerai. Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam hartanya kan sudah sering saya sampaikan ini ya. Dalam Islam hartanya suami, hartanya suami. Hartanya istri, hartanya istri. Dalam Islam seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu. Hartanya suami ya suami, hartanya istri ya hartanya istri. Ya, dalam Islam seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah kita diperbolehkan menghibai, mencela orang kafir tanpa hak? Menghibah orang kafir tidak apa-apa. Sampai lihat orang kafir melakukan maksiat, terus sampai orang kafir ini suka minuman keras, boleh, karena dia bukan orang Islam. Tapi mencela orang kafir yang tidak ada pada dirinya haram, karena Islam mengharamkan apa? Kedoliman. Dia nggak salah, terus kita celah. Padahal dia nggak melakukan itu, kita celah. Ini nggak boleh karena dolim. Allah mengharamkan dolim bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada anjing sekalipun kita dilarang berbuat apa? Dolim. Tapi kalau menceritakan aibnya boleh. Paham ya? Wallahu a'lam. Semoga Ustadz selalu dalam berada lindungan Allah. Semoga antum semuanya. Afan Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika istri kadang-kadang
entah sengaja atau tidak, dia membicarakan orang lain dengan saya, apakah termasuk ghibah Ustadz? Ya iyalah. Ya, intinya menceritakan kejelekan orang lain ya hibah. Kalau engkau menceritakan apa adanya berarti kau menghibainya, dan syarat hibah itu harus jujur. Kalau ada orang menceritakan kejelekan orang lain kok nggak jujur, bukan hibah, karena syarat hibah harus jujur. Kok ada orang ngerasani orang kok nggak jujur, bukan hibah, statusnya naik apa? Fitnah, namimah. Ya, jadi kalau jujur apa adanya diceritakan, nggak ditambahi, nggak dikurangi, jujur. Ustadz saya nggak menceritakan kejelekan orang Ustadz, ini apa adanya Ustadz. Ya itu jenenge ngerasani orang. Kalau kamu jujur apa adanya kamu ceritakan, itu hibah namanya. Tapi kalau kamu tambahi sedikit saja, itu dosanya sudah naik. Namanya apa? Namimah. Atau berbicara pada orang yang orang itu nggak mengucapkan itu, dusta, apa? Tuduhan, buhtan. Engkau menuduhnya. Apakah itu termasuk hibah Ustadz? Iya. Terus bagaimana jika saat diingatkan istri marah, ngambek? Ya tidak apa-apa, biarkan dia marah. Ya, jelaskan bahwa itu memang nggak boleh, ya, dan nggak boleh ngambek istri kalau dinasihati seperti itu. Ustadz, apakah boleh seorang sholat tahajud supaya mendapatkan jabatan dunia? Tidak boleh. Tahajud itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma setelah tahajud kamu berdoa, minta jabatan, menjadikan apa namanya? Salat tahajud sebagai apa? Wasilah tawasul dengan amal soleh. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau niat awalnya tahajud dengan tujuan dapat jabatannya, enggak boleh. Lagian jangan minta jabatan. Mau jadi ya Allah, mau ingin jadi anggota dewan, mau jadi presiden, ya, jangan minta jabatan dunia. Ya, kecuali jabatan dalam kerja yang sifatnya duniawiyah, ya terserah, ya itu kan prestasi, ya. Dengan cara kamu prestasinya dibaikan, disiplin kerja, dan ya sholat malam, setelah sholat malam baru berdoa, ya Allah, itu boleh, bukan karena sholatnya, tetapi dijadikan sholat tadi sebagai apa? Wasilah kebaikan. Maaf keluar dari tema Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bolehkah seorang istri membantu bekerja untuk suami dalam mencari nafkah? Perihal gaji suami kurang alias di bawah UMR. Apakah boleh? Pertama, di bawah UMR belum tentu kurang. Betul ya? Gaji itu, gaji lebih dari UMR kurang banyak, gaji di bawah UMR tapi nggak kurang juga banyak. Paham nggak maksud saya? Karena keperluan orang itu apa? Beda-beda ya. Tapi intinya kalau memang kurang, anak banyak, ada yang mondok, ada yang anak ini butuh kuliah ini, butuh kerja ini, butuh SPP ini, butuh, maka boleh membantu, boleh, asalkan tidak ada larangan-larangan dalam syariat, tidak ada khalwat, tidak buka aurat, tidak selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, monggo. Tapi kalau ada pelanggaran syariat maka nggak boleh. Apakah di zaman sahabat ada istri yang bekerja untuk membantu suami dalam perekonomiannya? Ya membantu suami, termasuk Asma membantu Zubair merawat kuda-kudanya. Tapi kalau tulang punggung ya laki-laki semua. Para sahabat itu rijal. Para sahabat itu rijal, lelaki. Tidak ada lemes-lemes, tidak ada. Rijal. Ya sahabat itu istrinya 2, 3, 4, 5 gak sampai. Istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4 gitu. Rijal para sahabat itu. Tidak ada cengeng-cengeng, tidak ada. Sahabat itu rijal. Pendekar berkuda, bukan orang cengeng-cengeng gini. Tidak. Mereka bertanggung jawab pada keluarganya. Itu para sahabat, ya. Dan harus sedih tuh suami kalau melihat suami istrinya ikut kerja, kesakit-sakit, dia pulang bangun malam, dia harus punya beban moral itu. Seorang suami itu harus bisa meningkatkan kemandiriannya, karena tugas istri itu di rumah. Akan ada yang pincang nanti kalau istri, percaya sama saya, kalau istrimu memikul bebanmu akan pincang nanti rumah tanggamu. Istrimu akan berani sama kamu nggak ada harganya di depan istrimu, anak-anakmu terbengkalai, mesti itu terbengkalai. Makanya harus mampu, insya Allah bisa. Ya dibantu sama Allah, yakin kalau bisa sudah sampai di rumah aja
urus rumah tangga, saya yang kerja, saya mampu, saya bisa, insya Allah ditolong sama Allah. Karena kalau sudah istrimu kerja, apalagi gajinya luwih gede, awakmu kono regone, percaya karo aku. Percaya karo aku. Tapi kan penyataannya gitu kan? Iya. Ar-rijalu qawwamun, lelaki itu ya qawwam 'alan nisa. Dengan apa? Dengan kerjanya, dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk istri-istrinya tadi itu. Ya, makanya kalau nggak ikut aturan Allah akan sengketa nanti. Ada yang istrinya yang kerja, suaminya yang bagian di rumah nyuapi anaknya, pincang nanti, rumah tanggamu akan pincang. Jadi intinya boleh selama tidak ada larangan-larangan yang dilanggar. Intinya boleh ya, selama larangan-larangan nggak ada yang dilanggar, ya nggak masalah. Tapi kalau ada larangan yang dilanggar ya nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana jika seorang wanita lupa apakah sudah mengganti puasanya di saat dia belum bertobat dulu? Jika ada yang belum diqadha, apakah dengan tobat sudah terampuni? Wallahu a'lam bishawab. Orang itu kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, tempo dulu sebelum tobat, orang meninggalkan puasa dengan sengaja zaman dulu ketika masa-masa dia belum tobat, terus sekarang sadar, pendapat yang rojih, dia sudah nggak bisa mengganti sholatnya. Meskipun saya dengar ada fatwa dari ustadz yang terkenal yang antum tahu semuanya itu kan, mengatakan harus diganti. Jawabannya enggak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah Allah tetapkan sesuai dengan apa? Waktu-waktunya. Dalilnya mana? Kamu keluarkan dia dari waktu asalnya. Boleh dikeluarkan dari waktu asalnya kalau ada udzur. Apa udzurnya? Kamu tidur kebablasan. Berarti boleh sholat dikeluarkan dari apa? Waktu aslinya. Seperti Nabi kan pernah sholat asar waktu perang Khaybar, perang Ahzab, masih ingat kan? Kelupaan nggak sholat asar, boleh karena lupa. Dan Rasulullah pernah sholat subuh ketiduran dengan para sahabat karena keletihan, bangun-bangun matahari sudah terbit, Rasulullah mengeluarkan sholat dari waktu aslinya karena ada udzur, lupa atau apa? Lupa atau satunya apa? Tertidur. Nah, orang sudah meninggalkan sholat puluhan tahun, terutama apa tadi? Termasuk apa tadi? Pertanyaannya, puasa dulu masih jahat, masih nakal, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, umur 40 tahun baru tobat. Ya Allah, saya dulu salah. Apakah diganti Ustaz? Tobat sama Allah, perbanyak amal soleh, sudah gak usah diganti. Karena mengganti puasa itu ayyamam ma'dudat, puasa itu pada hari-hari yang sudah Allah tentukan, jangan dikeluarkan dari waktunya kecuali ada sebab. Sebabnya apa? Satu, sakit, boleh nggak dikeluarkan dari waktunya? Dua, apa? Safar, betul? Boleh. Adapun orang sengaja sudah terlanjur dulu sudah tobat sama Allah, ganti dengan berbanyak amal soleh, ganti dengan sedekah, ganti dengan kau memperbanyak apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ya, wallahu alam, itu yang saya pegang. Meskipun ada pendapat lain harus qadha, tapi insya Allah itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang rojih adalah kalau orang sudah lama dulu gak sholat, gak puasa, tobat selesai, ganti yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah larangan berpakaian melebihi mata kaki berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan juga? Hanya bagi laki-laki. Perempuan boleh, bahkan dilebihkan itu boleh. Dilebihkan satu, apa ini namanya? Satu jengkal. Sahabiyat itu ditambahi satu jengkal. Menyapu. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya zailul mar'ah? Bagaimana hukumnya buntutnya wanita? Maksudnya buntut itu pakaiannya yang apa? Menjulur. Kata Rasulullah, tidak apa-apa karena tanah berikutnya akan menyucikan najis sebelumnya. Paham maksudnya? Nggak apa-apa. Jadi pak wanita disuruh, bahkan disuruh, karena kakinya wanita itu aurat apa enggak? Aurat. Ya, makanya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya banyak sekali semut Ustaz, baik di makanan, di pakaian, di jok sepeda motor, di jok mobil, apapun. Apakah itu berarti yang punya rumah punya banyak dosa?
Kalau dosa ya insya Allah enggak, cuma enggak bersih iya. Ya. Kalau apakah pasti banyak dosanya ya enggak lah, tapi kalau kurang bersih mungkin iya. Dan apakah boleh semut dibunuh dengan menyiram air dicampur deterjen atau kapur barus? Kapur ajaib. Jazakallahu khair. Enggak boleh membunuh semut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin namlah wan nakhla wal hudhud was surat. Rasulullah melarang membunuh semut, tawon, lebah, ya sama aja kan? Hudhud, wasurat, burung hudhud dan burung surat. 4 hal yang dilarang Nabi untuk dibunuh. Rasulullah melarang membunuh semut, lebah. Berarti boleh nggak makan botok anak lebah? Ada nggak kayak gitu? Otomatis tidak boleh. Kalau lebahnya haram, ya anaknya juga, cucunya juga haram. Nggak boleh dimakan ya. Karena ada itu dijual, ya kan? Makanan itu, bodok tawon itu loh, tidak boleh. Tawonnya nggak boleh dimakan, madunya boleh diminum. Ya, Rasulullah an qatlin namlah. Rasulullah melarang membunuh semut, tidak boleh semut dibunuh. Hukum asalnya seperti itu. Ada seorang nabi zaman dulu tertidur di bawah pohon, digigit semut, dia bangun mencari api, dibakar semuanya semut itu. Langsung Allah turunkan wahyu kepadanya, bagaimana mungkin kau mengazab kampung semut, menyiksanya, ya, padahal mereka berzikir kepada Allah. Tidak boleh membunuh semut. Semut, meskipun semut pink, semut biru, semut hijau, semut merah, semuanya. Rasulullah nggak memperinci, yang penting semut, ya, nggak boleh dibunuh. Yang kedua tawon juga nggak boleh dibunuh. Yang ketiga burung hudhud. Tahu burung hudhud? Cari di internet banyak. Di asrama saya dulu di depan itu banyak hudhud. Kalau pagi itu banyak ke bawah. Bagus, ada mahkotanya di sini. Banyak kok di internet burung hudhud, supaya tahu untuk melihat. Yang nomor 3, saya itu kalau ada hadis yang seperti itu suka cari-cari. Yang keempat, surat. Saya cari di internet, saya tanya-tanya. Surat itu kalau di Indonesia mirip burung, ya bukan mirip ya, memang itu burung cendet atau burung pentet. Ada yang bilang cendet, ada yang bilang cendet. Adapun nama latinnya, wallahu alam, silakan ditanya ke ahlinya. Ahli saya nggak paham. Jadi ada 4 itu hewan, termasuk semut, nggak boleh dibunuh. Jadi jangan dibunuh semut itu. Kecuali kalau antum digigit satu, ya yang bunuh yang satu itu tidak apa-apa. Terpaksa sakit, bunuh tidak apa-apa. Tapi ada semut nggak salah apa-apa antum bunuh, tidak boleh. Ya, nggak boleh. Harus sabar. Kecuali mengganggu boleh dibunuh. Ustadz, ada teman mau resign dari bank dan dia dapat uang BPJS dari perusahaan. Nah, uang tersebut boleh dipakai usaha apa tidak? Dari gaji dari bank berarti kan, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Tanyakan Ustaz Ma'ruf, Ustaz Andi Fahmi atau Ustaz Amin Nurbais nanti kalau di sini. Saya kalau jawab takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wanita Ustaz, alhamdulillah mampu secara ekonomi, saya janda. Apa benar jika saya yang seorang janda menunaikan ibadah haji dan umroh memerlukan mahram? Iya, memerlukan mahram. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Ya, tidak boleh seorang wanita safar kecuali harus pakai mahram. Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah tercatat untuk harus ikut jihad ini, jihad itu. Tapi sekarang istriku pergi ke Makkah untuk haji. Bagaimana ini? Kata Rasulullah, sudah tinggalkan jihadnya, temani istrimu untuk haji. Jihad saja suruh apa? Suruh batalkan, disuruh ikut nemani istrinya untuk haji. Doa sohiab. Jadi begitu ya. Dan mahram itu, suami itu bukan mahram. Suami mahram apa enggak? Suami itu orang halal, bukan mahram. Mahram itu tapi yang diberi pengecualian. Suami itu bukan mahram. Ada orang, kok sudah ke sini? Sama siapa tadi? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah punya mahram. Ini suami saya. Suami itu bukan mahram. Salah paham. Mahram itu siapa? Mahram itu kakak, adik, orang tua, paman, Pak D, ya kan?
itu mahram. Adapun suami itu orang yang diberi keistimewaan oleh Allah karena akad nikah. Akhirnya jadi boleh segala sesuatu. Tapi aslinya dia bukan apa? Mahram kan nggak boleh dinikahi. Ya. Jadi ibu ndak harus suami yang berangkat sama ibu atau mbak, tapi bisa dengan saudaranya mbak, atau bisa dengan adiknya, atau bisa dengan bapaknya, atau bisa dengan saudaranya, atau dengan pamannya. Dan semoga sebelum haji sudah segera dapat jodoh. Amin. Doa sahih apa ya Ustadz agar saya bisa segera mendapatkan jodoh yang soleh? Loh kan? Langsung nih. Ya doa Allahumma rzuqna zaujan salihan. Allahumma inni as'aluka zaujan salihan. Ya Allah, aku meminta kepadamu suami yang soleh. Ya, yang soleh. Allahumma inni as'aluka zaujan salihan ghaniyan, yang kaya, wa jamilan, yang ganteng boleh. Ya. Kalau mas-mas yang jomblo-jomblo, Ustaz saya pengen doa, pengen segera dapat istri, gak tahu doanya. Begini tak ajari. Allahumma inni as'aluka zaujatan salihatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu zaujatan salihatan wa jamilatan wa ghaniyatan, bikron, perawan. Tapi boleh ya janda juga nggak apa-apa selama solihah. Ya itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi ibu dan segera ditemukan jodohnya. Mengingat sudah 4 tahun saya menjanda Ustadz, tapi saya masih muda Ustadz. Wah ini ditulis juga sama beliau. Ingin memiliki keluarga, apa betul jodoh sulit karena dosa di masa lalu? Optimis, jangan pesimis. Insya Allah diberi sama Allah. Terus ya sabar dan selalu berdoa. Dan jika ada ikhwan di sini yang ingin meminang beliau, silakan. Cuma saya nggak tahu nomornya. Tapi intinya semoga dimudahkan. Ya kalau ada yang mau maju silakan, atau mau menikah lagi sama beliau silakan. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang tua saya dapat sembako dari partai politik sebelum pemilu kemarin, kemudian sembako itu diberikan? Haram, tidak boleh ya, itu namanya suap, riswah, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang menerima suap, dua-duanya masuk neraka. Nggak boleh. Bahkan hukum negara pun nggak boleh. Boleh nggak hukum negara kita ini money politik? Nggak boleh. Secara negara nggak taat sama pemimpin, secara agama pun bukan dosa lagi. Finnar, yang nerima. Dan ojo percaya karo wong gelem nyuap, nggak mungkin dia bagus. Orang segitu banyaknya dikasih uang sembako, berapa orang, berapa biaya yang keluar, dan berapa gaji pokoknya DPR. Uang hilang segitu banyaknya. Ya itu nanti sampai dirampok uang negara ya. Ya seperti itu sistemnya. Karena dibeli kita ini. Harga sampaiannya seperti itu kalau mau. Makanya haram. Tidak boleh. Ya. Sudah ya aturannya, sistemnya sudah nggak sesuai Islam. Sudah pakai suap, menyuap lagi. Ya, semakin tidak diperbolehkan ya. Ini nggak boleh ya, itu suap nggak boleh terima. Wallahu a'lam. Kalau sudah terlanjur dikasihkan saya bagaimana Ustaz? Kasihkan ke orang fakir. Kecuali kalau Anda memang fakir juga, nggak punya apa nasi kecuali itu ya sudah, nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau nggak punya, kalau Anda sudah punya sudah, nggak mungkin kan dibuang ke tempat sampah kan, nggak mungkin. Kasihkan ke orang apa? Fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perhitungan hari akikah yang benar? Satu hari pas waktu lahir atau sehari setelahnya dihitung sebagai hari pertama? Intinya begini, 7 hari setelah lahiran. Kalau lahirannya ini hari apa ini sekarang? Hari Ahad sekarang kan? Kalau sekarang hari Ahad lahiran, berarti akikahnya hari Sabtu. Intinya gitu. Betul ya? Kalau harinya Sabtu
lahiran jam 9 seperti sekarang ini, 9 kurang 10 menit. Sekarang lahiran berarti akikahnya hari Jumat. Kalau misalnya hari Ahad nanti jam setelah Isya lahiran hari Ahad. Sekarang ini hari apa? Hari Ahad. Nanti setelah Isya lahiran anaknya. Kapan akikahnya? Hari apa? Hah? Hari Ahad. Karena itu hari malam sudah dihitung Senin. Malam Senin itu Senin. Malam Senin itu bukan Ahad. Malam Senin itu Senin. Mana buktinya? Buktinya tanggal 1 Ramadan, besok puasa kita sudah tarawih. Berarti malamnya sudah Ramadan apa enggak? Sudah. Karena dimulai dari matahari tenggelam. Bagaimana jika akikah anak laki-laki 2 kambing tapi dipotong di tempat, disembelih maksudnya ya, disembelih di tempat yang waktu berbeda. 1 kambing dipotong di rumah ibu saya, 1 kambing di rumah ibu mertua. Biar adil gitu ya. Insya Allah tidak apa-apa ya. Tapi kalau menurut saya ya sudah di satu tempat, keluarganya diundang begitu ya. Bukan di rumahnya mertua apa mertuanya ibu, tapi di rumah kita. Akikah anak kita bukan di rumah mertua, bukan di rumah ibu kita, tapi di tempat siapa? Ya di tempat anak itu lahir, di rumah kita. Karena yang paling berhak mendapatkan kebaikan adalah tetangga kita, bukan tetangga mertua, bukan tetangga ibu. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan puasa Sya'ban, Ustaz? Iya, Rasulullah melakukan puasa, memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Bahkan hampir Rasulullah puasa penuh di bulan, atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, tidak apa-apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki tetangga yang hampir setiap hari menutup jalan depan rumah kita, bahkan sampai kita nyaris tidak bisa lewat untuk keluar dari tempat kita sendiri, walaupun sudah diingatkan berkali-kali, apakah dosa jika kita terkadang di luar kendali berdoa keburukan untuk tetangga tersebut? Apa yang harus kami lakukan? Ya harus sabar, dan kalau memang orang itu terus menghalangi tempat kita, ya sampaikan ke Pak RT. Misalnya mobilnya ditaruh di depan pagar rumah kita nggak bisa keluar masuk, ya ini keterlaluan lah kalau kayak gini. Ya, memang hidup dalam tetangga itu mesti ada yang kayak gitu, usil, yang aneh gitu loh orangnya itu. Ada nggak orang kayak gitu? Ya mesti aneh, nggak seperti manusia yang normal-normal begini. Sikapnya aneh, naruh sembarangan, naruh mobil sembarangan, orang lain dibikin lepot. Emang ada orang kayak gitu. Nah, ini harus banyak-banyak sabar. Kalau dinasihati nggak mempan, ya sudahlah, didoakan aja. Atau sampaikan ke Pak RT agar dinasihati. Wallahu a'lam. Sudah ya. Ustadz, bila sholat jamaah saya selalu ada orang. Bila sholat jamaah saya selalu ada orang atau jamaah yang dekat dengan saya dan dia selalu berbau tidak enak. Apakah saya boleh pindah ke tempat lain? Bagaimana solusinya? Sholat selalu jajar sama orang yang bau badan misalnya. Makanya kita ini seorang muslim harus cinta kebersihan, cinta keindahan. Kalau mau masuk harus pakai apa? Parfum. Masuk masjid itu pakai parfum. Wanita juga gitu. Wanita memang nggak boleh pakai minyak wangi, tapi bukan berarti wanita itu membiarkan dirinya apa? Bau. Jangan. Ya harus pakai hal-hal yang untuk menghilangkan bau badannya. Ya. Termasuk ini. Makanya Rasulullah kan melarang orang habis makan apa? Bawang, jengkol atau macam-macam itu. Atau rokokan. Orang kalau ahli rokok itu meskipun rokoknya nggak kelihatan, baunya kelihatan.
Ya, makanya jangan sakiti orang mukmin dan jangan sakiti malaikat dengan bau rokokmu itu. Ya, makanya nggak boleh. Solusinya apakah boleh pindah, Ustaz? Kalau Anda bisa sabar, ya bertahan di situ. Tapi ya, kalau emang nggak sabar ya bolehlah pindah ya. Tapi lebih baik dinasihati. Tapi repot nasihati orang kayak gitu ya. Masalah sensitif itu. Tapi tetap dinasihati, mohon maaf. Ini saya kasih hadiah ini supaya bersih, nggak bau. Tapi tersinggung nanti, tidak apa-apa, risiko orang ngasih nasihat itu ya seperti itu. Harus lapang dada, siap-siap untuk tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, silakan. Udah cukup ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalau saya keceplosan, ada salah ucap ini, silakan kasih tahu. Saya sangat berlapang dada untuk meralat apa yang saya sampaikan. Jika ternyata saya sampaikan tadi ada yang salah dan seterusnya, silakan saya diingatkan. Atau baca ayatnya keliru nomornya, silakan disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.